Tuh kan. Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia. Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi 1 sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini seperti biasa di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir di obrolan lifestyle dan kali ini kita akan bicara mengenai menggeluti usaha dari hobi. Nah, ada narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Makassar. Kita menyapa Pak Surahman Ahmad. Beliau adalah seorang owner dari Ubaida Art Gallery. Kita menyapa. Assalamualaikum Pak Surahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Surahman? Ya, alhamdulillah. Baik. Baik. Ya, Pak Surahman, menarik sekali ini perbincangan kita menggeluti usaha dari hobi. Sebenarnya ini nama apa namanya Ubaida Art Gallery itu diambil dari mana ini? Boleh diceritakan sedikit? Iya. Ini sebenarnya Ubaida Art Gallery ini nama anak saya, Ubaida. Oke. Iya. Perempuan ya? Laki-laki. Oh, laki-laki Ubaida. Oke. Kita ambil nama ini dari sahabat Nabi sebenarnya. Oh iya. Ya, Ubaida Abu Ubaida bin Jarrah. Iya. Lalu kenapa menggeluti usaha ini atau galeri ini? Kalau saya sebenarnya hobi dari sejak SD. SD, SMP, setelah SMP saya masuk di sekolah SMK Sekolah Menengah Kerajinan yang ada di Goa Sungguh Minasa. Setelah itu saya masuk ke kampus seni rupa, jurusan seni rupa memang. Iya, seni lukis. Seni lukis ya, Iya. Dari SD digemari, Iya. dan lalu sampai kuliah begitu ya. Kuliah. Oke, sejak kapan usaha ini didirikan? Maksudnya sudah fix ini pondasinya? Kalau usaha yang digeluti ini dari SMA lah sebenarnya, karena kita di sana itu bergelut dengan dunia seni memang karena yang ada di sana itu jurusan seni. Ya, jadi setelah selesai fokus kuliah sambil bekerja ini. Oh begitu, oke. Baiklah. Di mana tokonya atau letak toko atau adakah galeri yang memang di Makassar untuk dijual lukisan? Kalau untuk galeri belum ada, tapi untuk tempat-tempat untuk workshop, untuk tempat memproduksi itu untuk sementara ini di rumah kita jadikan sekaligus galeri dan tempat memproduksi di sana. Di Goa ya Pak? Bukan ya? di mana, Abdesir. Oh, Abdullah Daeng Iya, Sirwa. Abdullah Daeng Oke, Sirwa. baiklah. Nah, kenapa Bapak tertarik dari hobi terus menjual? Boleh diceritakan pengalamannya? Iya, begini. Dari awal ya? Iya. Mungkin ya yang namanya hobi sudah tertanam dalam Iya. hati jiwa juga tidak bisa dipungkiri bahwa kita suka yang namanya jiwa seni, akhirnya menggeluti berbagai macam
di bidang seni rupa itu mulai dari bikin patung, mengolah barang-barang limbah, apalagi di lingkungan kami itu rata-rata orang-orang seniman yang bina kami. Iya. Oh, jadi ada memang pembinaan. Iya, artinya pembinaan itu dari senior-senior, dari dosen-dosen kami, memang rata-rata mereka seniman. Oh, begitu Iya. ya. Oke, baiklah. Nah, dari hobi hingga jadi jualan ini. Iya. Lalu kemana saja sudah dijual? Kalau masalah penjualan itu ya kami juga tidak tahu dari arah mana yang Tapi datang pakai beli. media platform. Untuk waktu sebelum ini datang media itu kita banyak berpameran. Oh, ikut pameran. Iya, pameran-pameran. Kebetulan saya juga binaan Perindak Kota Makassar. Nah, jadi kami ikut sering sama berpameran, ikut komunitas yang ada di Kota Makassar. Nah, itu juga kalau di media sosial itu ya kadang kita melalui itu online. Ada Online. juga Apa? Di sebagian. Facebook, Instagram atau ada, TikTok? Ada kadang di Instagram, ada di Facebook, ada di WA. Iya. Di WA juga Iya, kadang. jualannya. Iya. Ini biasanya live-nya itu rutin atau sewaktu-waktu saja? Kalau personal life-nya masih jarang sih. Jarang ya. Karena kita juga butuh waktu untuk memproduksi, untuk banyak-banyak berkarya. Tapi kalau umpama pada saat membuat ini galeri ini atau apa sih yang dibuat dulu nih? Boleh ditunjukkan dulu apa yang kita bikin karya-karya tak? Kalau ini sebenarnya bermacam-macam. Kalau Ya. ini ada ini lukisan kanvas terbuat dari kanvas. Ya. Ini lukisan tema-tema budaya khas Sulawesi Selatan. Iya, banyak-banyak. Iya, ada yang- lagi? Iya. Boleh ditunjukkan Ya, mungkin? ini kayak ini bentuk kecapi. Oh, kecapi. Iya, kecapi Ya. khas Kota Makassar. Iya, Ada juga yang pinisi. iya pinisi. Wah, Banyak bagus. macamnya. Ada Toraja. Oh ya, coba boleh ditunjukkan langsung ke kami sekalian supaya bisa dilihat ya oleh sahabat budaya Ini Toraja. atau raja. Iya, Toraja nih. Oh. Ini miniatur, ini maket. Oh, miniatur maket. Dia terbuat dari apa itu kalau Ini semua barang-barang limbah yang ada di dalam sini. Oh, limbah Iya, semua. limbah. Oke. Itu limbahnya apa saja? Kalau boleh ditunjukkan sama pendengar kita. Ini terbuat bahan yang di luarnya ini buah maja, buah bilah yang ada di kebun-kebun itu di hutan-hutan. Yang sekarang mulai punah tapi ya masih dilestarikan. Kalau yang di dalam ini ada kardus Indomie. Oh iya, Ya. mie Iya, instan. iya, kardus-kardus itu dibuang baru dibungkus dengan tepung. Tepung kanji. Iya. Nah, di tulisan itu apa itu? Ini Toraja Sulawesi Selatan. Ini tulis manual ini. Tulis manual. Iya, semua manual. Iya. Lalu kalau lukisan juga itu kita yang melukis sendiri. Iya, dilukis semua ini. Iya. Ini dilukis ini. Ini rumah Torajanya ini dari sisa-sisa kayu, sapu lidi, apa semua. Kenapa punya ide seperti itu? Karena di sekitar kami itu mudah ditemukan bahan-bahan baku yang seperti ini. Banyak yang mudah didapatkan. Oh begitu. Iya, Nah, sisa-sisa kayu. kalau yang pinisi, Iya, yang pinisi. pinisi. Ceritakan satu-satu lah Iya. karyanya. Oke, pinisi bagaimana? Ini pinisi kan sebagai kami orang Sulawesi Selatan, Iya. kami Heeh. cinta dengan budaya. Iya betul. Ya, Wah. makanya kami lestarikan dengan menuang ide-ide seperti ini. Termasuk kecapi, Iya. bisa jadi miniatur semua. Banyak sih semua Dari macamnya. apa itu? Dari sisa-sisa limbah-limbah kayu. Kayu juga, Dik. Iya, limbah-limbah Kenapa kayu. punya ide untuk bikin pinisi? Karena
pinisi itu dikenal, boleh dikatakan dikenal di seluruh dunia. Ini jadi ikon kota Makassar. Jadi Ya, jadi kami sebenarnya juga ikut melestarikan dan mengangkat budaya-budaya Sulawesi Selatan. alhamdulillah. Ya, terakhir kami pameran juga di Hotel Claro itu menampilkan lukisan-lukisan berupa ciri khas Sulawesi Selatan. Sengaja mengambil tema itu. Iya. Kami memang mengangkat budaya-budaya Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, Ya. berarti cinta budaya Iya, juga cinta nih. budaya Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Oke, boleh lihat yang satunya yang itu, yang kecapi. Ya, ini kecapi ini. Dari bahannya sama. Iya, sisa-sisa kayu ini. Jangan dibuka kalau susah kok dong. Ini. Iya. Ya, ini bisa jadi miniatur untuk hiasan meja. Oh, hiasan meja. Iya, hiasan Apa? meja. Oh, hiasan biasa saja, bukan Iya. untuk ini ya, yang benda-benda yang lain yang Iya. ada peruntukannya. Jadi Iya, hiasan untuk itu. hiasan meja. Bisa digantung juga? Enggak. Oh, hanya khusus Iya, meja saja. iya. Oke, di lemari-lemari Lemari-lemari hias itu ya. hias. Oke. Itu juga dari kayu. Dari kayu. Ada juga yang dari limbah-limbah plastik, yang dari sisa-sisa tempat cat, sisa tempat-tempat kue. Ada. Iya, yang mana itu? Oke, kita kayaknya alhamdulillah punya seniman yang mau mengangkat budaya dan juga limbah-limbah yang beliau bikin untuk ya itu apa Ya, itu? ini tempat sisa-sisa cat yang ukuran 1 kilo yang Dan- dibuang-buang itu. Oh, terus dibikin sedemikian rupa. Tempat bisa tempat sendok, pensil, tempat tisu. Oh iya, kalau segitu harganya berapa? Ini harganya 35.000. Oh itu Iya. 35.000. Oh, bisa taruh apa tadi kita Ya, bilang? sendok, tisu, pensil, apa sajalah yang konsumen bisa gunakan. Ya. Itu ada gambarnya seperti Iya, ada gambarnya, bermacam-macam motifnya. Oh, itu iya, itu dari lukisan tangan sendiri. kadang kami lihat kondisinya. Kadang kalau memang memungkinkan benda itu bisa ditulis tangan, kita tulis tangan. Tapi kalau tidak, kita cetak. Oh, cetak. Iya, kadang. Oh, begitu. Ya, kita padukan yang ada sekarang kan. Karena ada kadang benda yang kita buat produk memang tidak cocok untuk ditulis tangan juga. Ada memang yang harus dipadukan dengan tulisan yang cetakan digital. Oh, begitu. Kalau ini memang dicetak ya? Dicetak untuk tulisannya, tapi ada juga yang memang ditulis. Oh, ada yang ditulis Iya. memang. Oke. Kalau ada yang mudah, kenapa tidak? Iya, iya, kita padukan. Padukan. Iya. Oke, yang gambar itu gambarnya bahannya apa saja? Itu saya tadi Oh, yang tertarik. lukisan ini? Lukisannya. Ya, yang lukisan gambar kanvas itu. ini cat. Cat. Iya, cat akrilik, cat minyak. Ada yang bertekstur juga, kadang Kita ada yang bikin bertekstur. sendiri? Iya, saya yang bikin sendiri. Kenapa mengambil ide itu? Atau dilihat dari mana ide tersebut? Sebenarnya kalau masalah ide lukisan ini, kita juga kalau di dalam dunia seni rupa itu banyak jalan, banyak melihat. Iya, banyak mengambil ide-ide, karena di dalam seni rupa itu ide itu mahal sebenarnya. Iya, jadi tidak semuanya orang bisa punya Betul. ide yang, ya apalagi namanya orang seni rupa, seniman itu idenya kadang-kadang tidak sama dengan apa yang dipikirkan orang kan. Iya, benar. Belum tentu yang kita Iya. kayak saya itu bisa melukis begitu, Iya. begitu. Oke. Jadi bahan itu kayu atau apa? Mohon maaf, saya tadi Yang belum ini, sempat lihat. ini kain kanvas. Kain kanvas Iya. ya. Jadi oke. kami buat begini banyak ukuran, ada yang ukuran seperti ini, ada bahkan yang besar. Oh, dia besar. Iya. Dan itu dipesan biasanya baru kita bikin atau bagaimana ini? Biasanya dipesan, ada juga memang kita buat itu memang khusus produksi berkarya memang. Iya. Modal seperti itu atau awal dari usaha modal kita ini berapa? Sebenarnya kalau persoalan modal usaha ya namanya hobi sebenarnya itu tidak ditentukan namanya usaha. Iya, Karena makin cintanya kepada hobi kita itu kadang modal sendiri yang yang dipakai, kadang uangnya tabungannya istri yang dipakai, kadang tidak menentu Oh, memang. begitu. Iya. Awal modal usaha berapa kira-kira budgetnya? Ya mungkin sekitar 500-an. lumayan. Iya, karena kan kita pakai barang-barang limbah juga, ada yang bisa dibeli, ada yang bahan bakunya yang dibeli. Iya.
Ya, bahan-bahan pendukung itu yang dibeli kayak cat, lem itu kan dibeli. Iya tahu betul. Oke. Nah, kalau biasanya orang memesan melalui WhatsApp, nomornya nomor berapa? Boleh diberitahukan supaya kita juga siapa tahu ada yang berminat untuk memesannya ya. Nomor WA itu ada 2 nomor, tapi biasanya sih satu yang biasa diaktifkan. Ya, mana boleh dikasih tahu Pak Surah? Iya. 0821 Ya. 8916 8892. Itu nomor WA itu. Ulang Pak. 0821 Iya. 8916 Ya. 8892. Itu nomor WA itu ya. Oke, baik. Itu nomor WA yang bisa dihubungi kalau ada yang berminat untuk memesan ini ya, gambar atau juga itu ya. Iya, apalagi namanya itu? Souvenir. Wall decor, hiasan meja, lukisan. Iya, oke. Nah, kalau seperti umpama ya, saya mau pesan, apa biasa yang orang biasa pesan sama kita, lalu dia pengennya atau dia maunya cepat begitu. Apa yang biasa? Atau ada pengalaman tidak boleh diceritakan tentang pengalaman tak suka duka punya galeri seperti ini? Biasanya sih orang yang memesan itu kebetulan memang kalau ahlinya itu orang melihat wah beratnya ini, tapi kalau kita yang mengerjakan semua ahlinya ya sebentar saja sih sebenarnya. Ada tidak yang pernah pengalaman yang mau kak pakai besok, mau kak pakai ini besok, terus bagaimana caranya dipesan ke ini lukisan atau apa begitu, ada pernah seperti itu? Iya pernah, sering ada seperti itu. Iya, apa itu kira-kira yang dipesan biasanya? Lukisan saja seperti ini kan, ini pembuatannya ini setengah jam, 1 jam. Iya tahu. Jadi alhamdulillah kami juga untuk kendala-kendala untuk di produk-produk ini sebenarnya ya tidak susah sebenarnya ya. Kalau memang ahlinya. Iya, kalau saya lihat aduh susahnya itu bagaimana cara bikinnya Dan itu bertahan berapa lama Pak Surahman? Insya Allah kalau di dalam ruangan disimpan itu akan bertahan ya mungkin sekitar 5 tahunan, 7 tahunan. Apalagi kalau dibungkus, bisa tidak dibungkus? Iya boleh itu? dibungkus, bisa dibungkus. Oh bisa dibungkus. Iya, Oke. Pak Surahman, saya tertarik dengan yang Home Sweet Home. Apa itu Pak Surahman? Ini hiasan wall decor. Wall decor ini berbagai macam bentuk. Ada tema keluarga, ada tema untuk nasihat agama, ada untuk nasihat dapur-dapur, untuk kafe, resto apa. Oh, jadi dipajang di dinding ya? Iya, dipajang dinding, iya. Sudah ada memang persediaan dikasihkan untuk mungkin yang beli langsung ada pakunya atau apa? Iya, ini sudah siap. Ini ada gantungan. Sudah siap ada gantungan. Ini berbahan kayu jati nih. Kayu jati putih. Ini bukan limbah. Kak Jala, berapa itu Pak Surahman kalau boleh tahu? Kami biasa jual 125 dengan 125.000. Oke. Dengan gantungan-gantungan itu ya. Sudah ada gantungannya. Oh iya, alhamdulillah. Apa biasa yang dipesan oleh orang sama kita kalau yang seperti ini, pajangan ini? Berbagai macam. Itu tadi saya bilang bahwa tema-temanya itu ada tema nasihat, motivasi atau tema-tema agama. Ada juga tema-tema komunitas, untuk suasana keluarga, dapur, kafe, warkop. Kebanyakan itu yang dipesan adalah. Kebanyakan itu. Ya seperti itu. Dan paling laku itu yang mana? Motivasi, nasihat-nasihat agama. Oh, nasihat agama. Alhamdulillah. Iya tahu ya. Apa itu tulisannya itu? Boleh dibacakan. Apa yang kami Home Sweet Home, apalagi Pak Surahman mungkin. Seandainya kamu tahu apa yang aku ketahui itu, niscaya kamu sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu hadis-hadis.
hadis-hadis Iya, semua. kami dari ambil hadis-hadis yang sahih yang secara umum di masyarakat. Ini kan sebatas nasihat sebenarnya. Iya, Untuk iya. diri sendiri yang pembuatnya dengan untuk orang-orang yang membaca. Tapi itu punya makna tersendiri, Iya, alhamdulillah ya, iya. karena tidak semua orang tahu itu orang kiranya tuh sebuah puitis Iya. atau puisi begitu ya. Iya. Tapi di dalam artinya itu cukup ini ya. Yang di sebelahnya apa lagi Pak Surahman, boleh? Mati sudah punya bekal apa? Iya. Ya, sebaik bekal adalah takwa. Oh begitu. Ya, jadi kami banyak memang ambil nasihat-nasihat agama karena kebetulan bukan juga kita anggap diri saya nih benar juga sih, bukan juga ustadz. Kami cuma seorang seniman, pekerja seni. Tapi berseniman? Iya, kami juga berhak untuk namanya mengingat namanya Allah. Ya. Berseni sambil berdoa. Oh iya, ya. berdakwah. Berdakwah. Iya, oke lah, baik. Nah, itu semua rata harganya 125.000. Iya, rata. Kadang kalau ada ukuran besar harganya lagi lain. Oh, ada yang ukuran kecil juga Ada juga dari yang itu. kecil, iya. Dan kebanyakan pesannya saya mohon maaf. Pak, itu kebanyakan yang pesannya dia yang sama ukuran yang kita bawa atau ada kebanyakan yang beli yang kecilnya? Rata-rata ukuran seperti ini, ukuran 25 kali 50. 25 kali 50 Iya. aja. Oke, baiklah. Baik, Pak Surahman, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali sesaat lagi. Saya mau kasih dengarkan dulu sebuah kelong berikut ini. Bahaya pinjaman online. Pinjaman online atau yang sering kita sebut dengan pinjol merupakan sebuah fasilitas peminjaman uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tertentu secara online. Mulai dari tahap pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau dikonfirmasi melalui telepon maupun SMS. Sistem pinjol ini tidak menggunakan jaminan yang sulit. Untuk melakukan pinjaman, pemohon terlebih dahulu mengajukan pinjaman pada aplikasi dengan mengisi data diri, nomor telepon, jumlah pinjaman, dan nomor rekening bank pribadi. Pinjol mulai marak di Indonesia pada tahun 2016. Faktor-faktor yang mendorong munculnya pinjol adalah rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Kemudian munculnya peraturan OJK nomor 77-POJK.01-2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Awalnya, pinjol lebih banyak digunakan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Namun, seiring dengan perkembangannya, pinjol juga mulai digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai keperluan seperti konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Perkembangan pinjol di Indonesia cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai perusahaan peminjaman online dan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online. Perkembangan pinjaman online ini juga ditandai dengan munculnya perusahaan pinjaman online yang ilegal. Terdapat beberapa kerugian pinjaman online di perusahaan ilegal. Pertama, perusahaan tersebut tidak memiliki lisensi, biasanya menawarkan pinjaman dengan syarat dan bunga yang tidak sesuai dengan aturan. Kedua, data pribadi dapat diakses jika pemohon tidak segera melunasi tagihan utang. Ketiga, bunga tinggi saat penagihan yang tidak diketahui pemohon. Keempat, penagih agresif yang terkadang mengancam pemohon. Kelima, penyembunyian informasi penting yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau penipuan. Sepanjang tahun 2023 ditemukan sebanyak 25 orang bunuh diri karena pinjol, bank keliling, dan bank emok atau yang dulu sering dikenal sebagai rentenir. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kasus bunuh diri tersebut sangat mencemaskan dan menjadi pertanda bahaya bagi pemerintah, otoritas, dan pelaku usaha untuk mengambil tindakan dalam pencegahan hal tersebut. Waspadalah. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan cara memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan si kecil. Dilanjutkan dengan makanan pendamping yang bergizi seimbang. Pastikan juga lingkungan tempat tinggal selalu bersih dan sehat untuk mencegah infeksi. Pencegahan stunting ini perlu dukungan dari orang tua, pemerintah, dan tenaga kesehatan. Dengan melakukan intervensi misalnya peningkatan akses kesehatan, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Jangan lupa periksakan kesehatan dan tumbuh kembang anak secara rutin di posyandu atau puskesmas. Deteksi dini dan tindakan cepat bisa
bisa membuat perbedaan besar dalam hidup si kecil. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi, di antaranya pertumbuhan penduduk yang tinggi, pendidikan yang rendah, distribusi pendapatan tidak merata, bencana alam, hasil pembangunan tidak merata, dan kesempatan kerja yang terbatas. Permasalahan ini memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat seperti meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, angka pengangguran yang meningkat, akses pendidikan tertutup, munculnya konflik di tengah masyarakat, dan meningkatnya angka kematian. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, di antaranya dengan melakukan pembaruan pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bertujuan agar dana bantuan sosial disalurkan kepada warga yang tepat, melakukan integrasi penyaluran bansos agar bantuan yang disalurkan tidak tumpang tindih, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin, memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, serta perikanan, dan mengelola APBN dengan cermat. Cegah kemiskinan bersama wujudkan kesejahteraan. Fashion selalu menjadi bagian terpenting dari kehidupan generasi muda, khususnya Gen Z. Tapi, tahukah kalian bahwa tren fashion yang terus berubah cepat juga membawa dampak pada inflasi? Harga pakaian dan aksesoris cenderung naik seiring dengan permintaan yang tinggi akan gaya terbaru. Brand fashion seringkali merilis koleksi baru setiap musim, memicu hasrat belanja yang kuat di kalangan Gen Z. Ini membuat harga barang fashion menjadi tidak stabil, terutama untuk produk-produk yang viral atau dianggap must have. Untuk menghadapinya, Gen Z bisa mempertimbangkan untuk lebih selektif dalam berbelanja. Cobalah fokus pada item fashion yang berkualitas dan dapat dipakai dalam jangka waktu lama, atau bahkan mencoba thrifting, fashion import second, untuk menemukan gaya unik tanpa harus menguras kantong. Dengan begitu, kita bisa tetap fashionable sambil mengelola keuangan dengan bijak. Untuk mendorong pencegahan stunting perlu diketahui, nutrisi yang baik sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanan seimbang yang mengandung protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral seperti daging, ikan, telur, susu, sayuran hijau, buah-buahan, dan biji-bijian dapat mendukung perkembangan yang optimal. Makanan bersih dan aman sangat penting untuk mencegah infeksi dan penyakit yang dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi. Karena itu, pengetahuan tentang gizi Makassar. Masih kita di obrolan lifestyle dan juga kita bicara tentang hobi dari Bapak Surahman Ahmad, Ubaida Art Galleria, dan ini adalah salah satu hobi yang beliau itu menggelutinya dari kecil, katanya suka dari kecil. Baiklah, Pak Surahman, ini tadi cerita tentang apa lagi itu namanya Pak Surahman tadi? Wall decor. Wall decor. Ya. Nah, wall decor itu kebanyakan kayunya dari mana itu atau bahannya dari apa? Wah, mudah tidak didapatkan kayu tersebut. Ya, kalau persoalan bahan bakunya ini kadang kami pakai bahan limbah, kadang juga kami memang memesan dengan ukuran-ukuran tertentu. Karena kalau bahan baku yang kita dapatkan itu biasanya ukurannya tidak sama. Ya, jadi kita sesuaikan apa yang jadinya nantinya itu kalau untuk limbah kan. Iya. Nah, tapi kalau untuk memesan yang kayu-kayu tertentu, ukuran tertentu itu memang punya ukuran. Ya. Oke. Baiklah, pengerjaannya itu berapa lama Pak Surahman?
Kalau proses pengerjaannya ini mungkin ya prosesnya agak-agak sedikit lama karena ada pengeringan kayunya, pemotong kayunya, penghalusan kayu, Ya. lalu teknik pembakarannya. Ini kan ini kan dibakar-bakar ini. Ini backgroundnya ini dibakar ini. Ya, setelah itu dijemur lagi, dihaluskan kembali, baru dilukis. Gitu. Oke. Berapa lama? Seminggu, 2 minggu, Pak Surahman? Untuk per pekan itu mungkin bisa sampai 20 lembar. 20 lembar Iya, 20 lembar per pekan. per pekan. Aduh, kayunya pesan dari teman biasanya ada kendala tidak dalam pemesanan kayu? Kadang ada karena itu tadi proses penjemuran, karena lama memang penjemurannya, karena kayu begini sebelum dipakai itu keadaan basah biasanya. Setelah dipotong harus dijemur beberapa hari. Oh, begitu. Ya. Oke. Dan sudah ada memang teman yang dikenal untuk pemesanan kayu jati ini? Ya, kebetulan ada memang kadang langganan ya. Sudah ada. Sudah ada langganan Iya, memang ya. Baik, Pak Surahman, menarik sekali kalau bicara tentang galeria, dan ini galeria salah satu juga yang ya orang bilang susah gampang. Pasti ada suka duka yang dihadapi oleh Pak Surahman sendiri. Terus tantangannya apa di buat art galeria ini? Atau ini hobi memang ini? ini memang persoalan tidak gampang memang kalau orang juga ini belum menekuni di bidang ini. Karena pengalaman saya dari awal untuk membuat karya-karya seperti ini, untuk bangun usaha seperti ini tidak gampang memang. Memang kalau orang biasanya secara umum itu dia bilang orang modal nekat. Karena tapi segala-galanya itu bisa tidak terhitung, yang namanya hobi bisa dikalahkan semua itu dengan hobi. Karena kadang kami juga untuk membiayai semua produk-produk ini yang kita buat itu dari hasil karya kita sendiri juga. Misalkan kami kan cuma tidak membuat produk di rumah saja, kadang kami dapat pesanan di luar, outdoor itu mural dinding taman, lukis dinding sekolah. Biasa? Iya biasa. Taman relief, kafe-kafe, sampai kita ke daerah-daerah. Iya, jadi hasilnya itu kita sisihkan untuk ini usaha lagi, galeri, untuk ke keluarga lagi. kadang juga sedikit sekali untuk keluarga, untuk kebanyakan kami hidup ini memang di bidang hobi ini. Iya, betapa susahnya itu. Iya. Jadi apa pernah kisah suka duka yang atau dukanya lah menggeluti hobi ini? Kalau Ada suka cerita? dukanya mungkin lebih banyak sukanya sebenarnya, meskipun dukanya yang paling menyedihkan. Karena karena mungkin itulah saya tadi bilang masalah hobi kan, untuk membentengi itu kita hobi, jadi semua itu tidak tidak terasa bagi kita ini yang di bidang ini. Masalah dukanya itu kadang itu uang tabungan istri yang disisihkan untuk apalagi kalau kita lihat, oh sudah kurang ini barang ini, sudah minim lagi ini, kita mungkin butuh lagi untuk menambah produk, cari barang-barang apa yang bisa kita buat ini, ya kita kuras lagi uang-uang yang ada yang sebenarnya tidak perlu dipakai. Tidak perlu dipakai, kita pakai lagi. Ya memang seperti itu. Itu dukanya ya. Suka dukanya. Oke. Tantangannya apa dalam menggeluti hobi ini, Pak Surahman? Kalau masalah tantangannya ini ya itu kadang untuk persaingan sekarang itu lewat digital. Iya, karena kita ini memang masih bertahan di manual. Konvensional ya. Iya, masih kita bertahan di manual karena kita jaga nilai-nilai estetikanya, keindahannya. Karena beda memang dari digital itu dengan manual. Kalau Mas manual memang lain ya dibandingkan yang pakai cetakan dan memang kita bisa membuktikan di lapangan itu apabila kita bisa pameran, menjual di KFD. Kebetulan saya juga di KFD menjual. Apa itu KFD? KFD pada saat hari Ahad itu, hari Minggu itu biasa pagi itu di Boulevard. Car Free Day. Car Free Day itu.
di kalangan orang umum itu menilai, kami juga membuat dari hasil-hasil cetakan dengan apa yang kita buat dengan manual. Dengan tangan sendiri, iya, dengan maksudnya sendiri, handmade ya? Ya, yang seperti ini contohnya. Orang banyak menilai itu memang lari ke handmade itu. Iya, banyak. Ada pun juga yang suka orang tapi tidak seberapa yang dicetak-cetak itu. Kabahnya gitu. Iya. Kalau handmade agak susah pembuatan dan susah didapat. Iya, sama kemarin ini kita sempat masuk di Mall Panakukang, Sukar itu kita dekat dari Informa. Kan di sana banyak hiasan-hiasan juga dijual kan. Benar. Orang juga menilai, wah ini buatan tangan. Kalau yang di sana itu di mall itu dicetak kan. Iya. Berapa tahan lama pengalaman Pak Surahman untuk kayu itu atau tahannya nih insya Allah ini tahan lama ini kalau kayu. Iya. Tahan lama ya Pak? Iya, tahan lama insya Allah. Dan itu tulisannya juga tidak mudah tulisannya tidak luntur ini karena kita sudah lapisi anti gores namanya clear. Oh begitu, jadi semua sudah dipikirkan ya, sudah. Pak Surahman ya. Oke. Nah Pak Surahman yang biasanya lakunya dalam sepekan ada tidak ya itu dari bahan itu? Iya, alhamdulillah kadang ada, kadang ada. Dari teman dekat yang beli atau orang-orang yang umum? Teman dekat itu ada juga teman dekat, ada juga yang untuk orang-orang umum. Memang peminatnya begini sebenarnya ada. Iya, betul. Apalagi kita sering setiap hari Ahad itu sering juga berpameran memang sama pameran mana saja? Kalau pameran itu pengalaman itu sampai kita ke Bandung. Iya, ke Jogja apa? Event apa itu yang diikuti? Kita sama dengan Dinas Perindak. Desa Perindak Kota Makassar. Kalau selain dari itu di luar dari komunitas kita punya juga komunitas bergambar namanya. Itu kita berpameran sama-sama. Untuk pengolahan limbah jadi pamerannya sama-sama semua. Iya. Yang paling banyak terjual di antara ornamen-ornamen atau juga galeri ini yang kita galeriata, yang mana yang paling banyak terjual? Sesuai sebenarnya dengan keadaan bahwa kalau kita pameran untuk membawa misalkan di Car Free Day ini khusus untuk wall decor, ini kebanyakan wall decor karena di sana kan banyak orang-orang awam, orang umum kan. Kalau yang untuk souvenir begini memang orang-orang tertentu, orang-orang yang kayak wisatawan, orang-orang dari Jawa mencari khas budaya Makassar. Iya, alhamdulillah. Dan setiap ikut Car Free Day ada yang terjual? Iya, alhamdulillah. Bahkan di sana menambah lagi jaringan-jaringan ini. Teman-teman yang ada ya. Silakan. Termasuk Bapak Richard. Saya ketemu di Car Free Day ini. Saya bisa dia berolahraga di sana. Nah, saya ketemu Pak Richard itu. Oh iya, ada teman saya ketemu di sana. Iya, kenapa bisa ketemu di sana? Kebetulan dia berolahraga, saya juga jualan di sana. Oh, jualan di sana. Di Sudirman, di Car Free Day Sudirman itu. Begitu. Nah, dia tinggalnya di ini di mana? Dia tinggal di Sudiang. Jauh-jauhnya lah. Namanya teman-teman yang mungkin dia bergaul. Namanya itu seni. Allah mempertemukan kita sesuai dengan apa yang kita tidak mampu dipertemukan di Car Free Day. Betul. Oke. Nah, kalau jualan yang rutin, kita biasa di rumah saja atau memang ada tempat yang kita biasa nongkrong atau apa? Di komunitas Taka? Iya, kadang sebenarnya kita lama menjual di Mall Panakukang kemarin. Iya, tapi terkendala dengan suasana juga situasi karena masalah orang yang jaga juga tidak ada. Karena orang yang sepertinya yang jaga itu harus paham juga dengan apa yang kita jual, dan makanya saya bilang tadi tidak semuanya orang bisa seperti ini. Orangnya juga harus berseni Iya sebenarnya. Dan itu susah kami, jadi makanya kami keluar masuk biasa di sana di mall itu. Oh begitu. Iya. Oke. Baiklah. Nah, kalau dari lukisan sendiri, itu yang besar, itu biasanya jualnya berapa? Atau ukuran besar tuh berapa kali berapa biasa Pak Surahman jual? Sebenarnya kalau lukisan relatif umum tergantung dari proses
apa yang kami gambar itu, kalau misalkan memang tingkat kesulitannya rumit, pembuatannya itu memang juga harganya ya agak sedikit tinggi. Ya. Nah, apalagi kalau dia bertekstur. Artinya bertekstur kayak begini kan, bertekstur kayak abstrak, ini kan timbul semua. Ini kan banyak makan bahan, itu harganya ya lumayan. Oh iya. Ada yang terjual sampai berapa juta atau pernah ada pengalaman yang cukup mahal terjual? Iya, pernah waktu kami pameran akhir studi, pameran tunggal lukisan itu di Arya Duta, Hotel Arya Duta. Itu hampir berapa lukisan itu saya pamerkan, itu hampir 40 lukisan, 50 lukisan lah karya di sana. Nah, kami jual lukisan itu satu di sana itu per buah itu sampai 4 juta, ada yang 5 juta. Nah, kebetulan di sana juga pada saat dulu festival Ilagaligo, jadi alhamdulillah kami banyak diborong lukisan di sana karena kita mengangkat budaya-budaya Sulawesi Selatan kan ya. Jadi mereka itu turis-turis itu senang melihat. Ya. Alhamdulillah. Dan turis biasa beli juga ya? Iya, beli juga. Kebanyakan di Benteng. Di kadang di Benteng, Rotterdam. Pernah juga kami juga di Pantai Losari, akan ada galeri di sana itu. Ada galeri juga bersama. Oh, di sana juga. Iya, banyak juga di sana. Dan ada yang menjaganya di sana? Iya, ada. Oh, teman sendiri komunitas. Iya. Alhamdulillah. Dengan menggeluti hobi sekaligus juga berbisnis ya. Yang mana yang lebih berat, bisnis atau hobi ini yang lebih diutamakan ya? Sebenarnya kita tidak bisa bohong, kata hati itu kita jujur itu bahwa hobi tidak bisa memang dikalahkan apapun itu hobi. Karena saya Mbak ini sampai sekarang ini pekerjaan saya itu kadang sudah tidur, artinya sudah tumbang. Karena mungkin tangan juga ini tidak bisa diam, harus bergerak, hati juga harus, ide kadang muncul untuk menuangkan karya-karya. Saya tanya istri, bikin lagi ini. Padahal kita sudah angkat tangan ini ya, masalah dana, masalah bahan sudah habis, tapi kembali lagi ini sudah berapa kali sebenarnya tumbang ini naik, bangun tidur bangun, iya. Bahkan sudah mulai ditinggalkan. Kapan cari ini pekerja. Boleh? Ini berapa tahun berjalan? Ini sudah sampai tahun-tahun yang lalu, pokoknya sering-sering seperti itu. Iya, berkecamuk ini, sering ada bisikan, tinggalkan saja ini pekerjaan. Bahkan kita kemarin itu sempat menjual baju-baju muslim. Iya, baju muslim untuk tapi kembali lagi nih. Iya, akhirnya alhamdulillah pas kita bangun kembali, alhamdulillah kami diundang ke festival F8 sama Dinas Perindak. Mulai kita lagi semangat memproduksi, banyak akhirnya diberikan penghargaan. Alhamdulillah kemarin waktu ulang tahun Kota Makassar, penghargaan untuk ini. Penghargaan apa namanya? Untuk di bidang bisnis untuk binaan Perindak Kota Makassar. Ya. Apa yang menjadi susah di dalam hobi ini? Keuangan kah? Terus bagaimana mengaturnya? Ya, itulah. Karena biasa dapur bergejolak, hobi juga bergejolak begitu. Ya. Sebenarnya kalau persoalan kesusahannya sebenarnya yang manusiawi saja ya. Artinya ya masalah uang. Dan juga memang kadang seorang pekerja seni itu memang moodnya yang diutamakan, karena tidak semuanya orang juga bahwa disuruh mengerjakan kerja seperti ini tuh pada saat itu harus diselesaikan. Kadang juga memang mood itu kadang masuk keluar juga, tergantung sih kadang suasana. Ya itulah seorang pekerja seni rata-rata seperti itu. Kesusahan itu kami. Kelebihannya apa ini? Kelebihannya alhamdulillah sangat banyak disenangi sama orang. Ya, sangat bisa dijadikan ajang bergaul. Karena saya banyak kenal dengan orang, banyak jalan keluar sampai ke Bali itu lewat hobi ini. Ya, karena kami juga pernah tinggal di Bali lama. Ya.
pernah tinggal di Bali? Iya, kebetulan di sana itu ada teman juga namanya Randy Bugis, seniman Bali di sana itu kami sama di sana memproduksi dengan budaya-budaya Bali juga. Kita bawa Sulawesi, dia bawa Bali atau bagaimana? Enggak, kebetulan kami setiap masuk di lingkungannya orang tidak mungkinnya kita mengangkat budaya kita, kita harus mengangkat budayanya mereka. Ya budaya Bali di sana. Jadi kita itu di sana memproduksi lukisan sebanyak-banyaknya itu untuk budaya-budaya Bali. Iya. Oh iya. Jadi pengalamannya seperti itu ya. Iya, Oke. alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, dengan usaha ini Pak Surahman, yang paling berkesan pada saat menggeluti usaha ini, pameran kah? Oh ya, dari modal dulu. Tidak ada bantuan dari pemerintah atau apa? Untuk saat ini belum ada. Iya. Tapi kami berterima kasih. Kadang juga kami diberikan semangat. Apa artinya bagi saya sih sebenarnya manusiawi juga itu persoalan keuangan. Kami juga memang butuh. Tapi alhamdulillah untuk pemerintah setempat Kota Makassar karena memang mendukung dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya. Karena tidak semuanya kita juga bekerja itu semata-mata mencari keuntungan ya. Artinya meskipun kita butuh, secara pribadi saya seperti itu. Tidak semuanya pekerjaan itu kita dibayar dengan keuntungan, namanya keuangan. Kadang kita bisa mengerjakan sesuatu hobi itu, tapi menyenangkan dengan menyenangkan semua orang, artinya bermanfaat sama orang-orang yang banyak. Iya, itu alhamdulillah. Ya. Baik, di penghujung acara kita, oke. Pak Surahman, bisa dibagikan kepada masyarakat apa motivasi untuk yang mungkin sudah menggeluti hobi ini ataupun yang akan menggeluti hobi ini, ada motivasi untuk mereka dan saran-saran lah menjalani hobi sekaligus bisnis. Ya, kalau saya sebenarnya secara pribadi saran saya untuk kepada teman-teman yang bergelut di dalam dunia seni itu ya memang harus dipertahankan terus. Artinya bahasa orang-orang Makassar itu jangan dikasih kendor. Iya, pokoknya berjuang saja terus karena insya Allah yang namanya usaha pasti ada kita tunggu, apapun itu hasilnya itu ya ada kita tunggu daripada kita tidak berbuat apa-apa saja ya. Mending kita berbuat, ada yang kita bisa tunggu apa. Yang jelasnya kalau kebaikan yang kita kerja itu pasti kebaikan juga yang akan hasilnya yang kita dapat. Apalagi persoalan hobi, masalah yang saya buat ini, wall decor, nasihat-nasihat motivasi, orang bisa tersentuh, orang yang biasa tidak sadar bisa sadar, ya. Banyaklah manfaatnya sebenarnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Surahman Ahmad, owner dari Ubaida Art Gallery, Galeria. Semoga dari usaha yang kita geluti ini, hobi adalah pilihannya dan juga semoga ini menjadi berkah untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Surahman sekali lagi kedatangannya di studio Pro 4 RRI Makassar. Sukses untuk usaha Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.